Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin hadirat calon penghuni surga. Alhamdulillah Allah kumpulkan kembali kita fi baitin min buyutillahi ta'ala. Mudah-mudahan kumpul kita hari ini menjadi saksi baik di hadapan Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, karena ini adalah penutupan sementara, saya atas nama pribadi yang sok ngajar di majelis ini setiap malam Kamis, tentu ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat bulan Sya'ban dan selamat datangnya Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa sebulan penuh dan dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulan nanam. Ya. Sya'ban kita siram, kita kasih pupuk, Ramadan kita petik hasilnya. Semoga seperti itulah yang akan kita dapatkan. Ramadan masih setengah bulan lagi kurang lebih. Mari kita bicara tentang bulan Sya'ban. Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Al-Maliki ada menulis di dalam kitabnya, ada apa di Sya'ban tuh? Kan orang suka bikin malam nisfu Sya'ban. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Saya mau bicara dengan yang senang malam nisfu Sya'ban. Kalau nanti dengar Anda ketika merayakan nisfu Sya'ban ada bilang nggak ada, itu bid'ah, itu ini, masuk telinga kanan, keluarin telinga kiri, biarin aja. Yang mau bismillah, yang nggak mau diam ente, sebetulnya lebih bagus ya. Di bulan Sya'ban ini pertama terjadi peristiwa besar yang patut kita ketahui, yaitu perubahan kiblat. Dulu kiblat kita sama dengan Yahudi, Nasara, yaitu ke Baitul Maqdis. Nabi di hatinya kepengen kiblat itu dipindah ke Makkah Al-Musyarrafah, ke Ka'bah sana. Ya, beliau sering melihat ke atas menunggu wahyu dari Allah. Ternyata tidak berapa lama dan di bulan Sya'ban ini terjadinya turun firman Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha." Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Dirubah itu. Nabi kepengen kiblat dirubah. Nabi ini sangat dicintai oleh Allah. Kalau punya kemauan selalu dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, itulah misdaq dari qaulillahi ta'ala dalam Al-Qur'an yang lain, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan engkau, hai Muhammad, apa-apa yang kau mau sehingga engkau ridha. Ya. Siti Aisyah mengatakan dalam hal ini, qala ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Aku tidak melihat Allah kecuali selalu memberikan apa yang kau inginkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha bersama ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita semua sekarang menghadap dalam salat kita tidak sama dengan orang Yahudi, tidak sama dengan orang Nasrani. Kita punya kiblat sendiri, yaitu ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Alhamdulillah. Yang kedua, kita hidup di dunia disuruh amal. Ibadah itu amal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suruh ibadah, amal. Di bulan Sya'ban ini terjadi pengangkatan amal setahun. Orang mungkin bingung ngapain pakai angkat amal segala macam, kan Allah Maha Kuasa. Betul, Allah Maha Kuasa. Mau tiap hari, tiap detik, tiap menit, kapan saja Allah mau, bisa apa saja yang terjadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun beres. Tapi inilah izhar malakutil, izhar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihatkan, menunjukkan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi
pengangkatan amal ini ada harian, ada mingguan, ya, ada tahunan. Nah, tahunan ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dilaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW banyak berpuasa. Sampai disangka nggak buka tapi puasa terus 1 bulan penuh. Ya. Nah, kemudian ketika ditanya tentang puasa beliau itu, Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Ketika Nabi puasa di bulan Sya'ban, kan kita diwajibkan puasa sebulan full juga puasa di bulan Ramadan. Tapi Nabi puasa tuh di bulan Sya'ban banyak. Ya, banyak sekali. Tempo-tempo puasa penuh 1 bulan. Ditanya tentang itu, maka Nabi berjawab, itulah bulan yang orang banyak lalai antara Rajab dan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Orang banyak lalai, nggak anggap apa-apa. Kalau Rajab, Masya Allah ya ramai, ada Rajaban. Ramadan apalagi, Sya'ban sepi, lalai orang. Ada apa di sana? Huwa syahrun turfa'u fil a'mali rabbil alamin. Di bulan itulah amal Bani Adam diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya ingin amal saya diangkat oleh Allah, saya dalam keadaan puasa. Ini Nabi Muhammad SAW yang gak ada dosanya, yang bersih, pasti betul amalannya, ya. Beliau berpuasa, ingin katanya nanti kalau dilaporkan ini amal aku dalam keadaan puasa. Ini contoh buat kita. Contoh buat kita bahwa puasa ini memang sangat baik dalam hal pendekatan kita kepada Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang pandai punya hajat, ya, bukan datang ke dukun, puasa. Dapat rezeki banyak, puasa. Ingin sesuatu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu ampuh sekali, senjata yang ampuh sekali untuk digabul doa kita, digabul amal kita, ya, diijabah apa yang kita minta. Puasa, saudara-saudara. Ya. Naam. Baik. Jadi hadirin, bahwa bulan Sya'ban ini pengangkatan khusus 1 tahun penuh. Baik, bagaimana dengan pengangkatan harian? Ada. Nabi bersabda, ya, di dalam hadisnya, bahwa malaikat siang dan malaikat malam itu bergantian, ya. Malaikat siang dan malaikat malam itu bergantian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat yang pagi subuh sampai asar, ketemu dengan malaikat yang malam, ganti asar, ganti sampai subuh. Jadi begitu terus. Itu laporan harian, dilaporkan tuh, ya. Ya ta'aqubun al malaikatu, ya, yang malam dan yang siang, bertemunya di asar dan di waktu subuh. Itu juga dilaporkan kepada Allah. Kata ulama, itu adalah laporan harian kita. Semuanya kan bisa dicakup oleh Allah SWT, tapi inilah keinginan Allah SWT menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian ada dilaporkan juga mingguan, ya. Kapan itu mingguan? Qala Rasulullah SAW, tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Mingguan itu hari Senin dan hari Kamis. Ada laporan juga pada Allah SWT. Makanya Nabi ketika ditanya tentang puasa Senin dan Kamis, di antara jawabannya adalah Nabi ingin di hari yang dilaporkan amal itu kepada Allah, beliau berpuasa. Jadi menunjukkan puasa ini adalah ibadah yang luar biasa. Hadirin, menghadapi puasa, mari kita, kalau ada laporan ini kan, nanti sebentar lagi laporan tahunan, mari kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hitung diri kita sebelum dilaporkan. Gimana amalan kita di belakang?
Dan apa kira-kira kiat kita untuk amalan ke depan? Setelah kita paham bahwa ada laporan nih, ada laporan harian, ada laporan mingguan, dan ada laporan tahunan. Masya Allah rapi. Makanya orang sekarang di dalam pemerintahan kan ada laporan tuh, harus ada laporan tanggung jawab. Itu meniru Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada laporan. Nah, kita sebelum dilaporkan, mari saya ajak diri saya dan saudara-saudara, kita ngitung dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau kita lihat nih di sini, ajilu bis shalah qabla al-maut wa ajilu bit taubah qabla al-maut. Cepat-cepat salat sebelum hilang waktunya, cepat-cepat tobat sebelum datang mati. Sebelum dihitung juga kita ngitung diri kita, saudara-saudara. Ya, kalau kelihatannya di belakang ada sedikit banyak angka merahnya, robah tuh angka merah. Ya, biar jadi angka biru. Ya, kalau banyak di belakang kita hal-hal yang tidak benar, sesuai dengan, tidak cocok dengan ajaran Nabi Muhammad, robah itu. Ya, sebelum datang Ramadan nanti sudah ada perhitungan, nanti malam nisfu Sya'ban. Ya, biasanya as-salaf mengadakan pembacaan surat Yasin. Ya, sebanyak 3 kali dengan niat tertentu, hadir itu. Kalau nggak bisa di rumah, nggak bisa di masjid, di rumah kita dengan anak istri kita. Ya, tapi kalau di masjid tentu lebih banyak barokahnya, lebih banyak orangnya, lebih insya Allah lebih gharib untuk digabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan tidak boleh di rumah pun. Ya, sudah ada tuh salaf kita mengajar. Tuh kepandaian salaf kita, orang-orang tua kita dulu, selalu kita dihubungkan dengan Allah. Rabiul Awal dihubungin dengan Allah dengan maulid. Rajab ada Rajaban dihubungkan dengan Allah. Sya'ban ada Sya'bannya dihubungkan dengan Allah. Apalagi Ramadan. Ya, tiap harinya kita ada tahlil, ada maulid, ada zikir. Ini semua maksud mereka agar kita tidak terlepas hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan umur kepada kita, yang memberikan kebahagiaan kepada kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Ketika kita selalu berhubungan dengan Allah, Allah tidak akan memutuskan hubungannya dengan kita. Ya, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, akan menggabul apa doa-doa kita. Dan sebelum Ramadan, hendaklah mari ada hal-hal yang ini kelihatannya biasa-biasa saja, kita minta ridho kedua orang tua kita, minta kita bermaaf-maafan. Kalau bisa, kalau memang orang tuanya sudah tidak ada, kita berziarah ke kubur orang tua kita. Ya, berziarah kepada aulia as-salihin, ya, supaya mudah-mudahan mereka juga tahu tentang diri kita, dan kita doakan mereka juga dekat dengan Allah, berdoa untuk kita. Insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Kalau sudah dunia bahagia, akhirat bahagia, buat apa ngomong panjang-panjang? Segini aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.